Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zafar Sotik Al-Fauzan dengan NIM 2454514 GE 10642 dan teman saya. Abdurrahman Brian Pradipta dengan NIM 245455527 GE 10653. Izinkan kami mempresentasikan dengan subjudul Keanekaragaman Flora Fauna di Kalimantan. Keanekaragaman flora dan fauna di Kalimantan sangat tinggi. Hutan tropis Kalimantan menyimpan banyak spesies yang hanya bisa ditemukan di wilayah ini. Alam Kalimantan menyediakan makanan, obat, dan tempat tinggal bagi masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan hutan. Pembangunan yang tidak terkendali menyebabkan berkurangnya luas hutan dan hilangnya habitat satwa. Upaya perlindungan menjadi penting agar keanekaragaman hayati tetap terjaga untuk generasi mendatang. Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dan menjadi pusat keanekaragaman hayati di Asia Tenggara. Banyak spesies tumbuhan dan satwa endemik yang hidup di hutan tropis Kalimantan. Masyarakat adat memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan hidup mereka. Baik, selanjutnya adalah Kalimantan dalam kebijakan nasional. Pemerintah menetapkan sebagian besar wilayah Kalimantan sebagai kawasan lindung sebesar minimal 45% wilayah pulau sesuai karakter dan fungsi ekosistem untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pengembangan wilayah Kalimantan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung alam dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Peta wilayah Kalimantan di samping digunakan untuk melihat pembagian provinsi serta lokasi kawasan yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Kemudian kondisi ekosistem utama. Ekosistem di Kalimantan sangat beragam, mulai dari hutan hujan dataran rendah yang menjadi habitat utama banyak spesies, hutan pegunungan yang menyimpan satwa langka yang membutuhkan suhu lebih sejuk, kemudian lahan gambut yang berperan menyimpan air dan cadangan karbon, serta sungai besar seperti Kapuas, Mahakam, dan Barito yang menjadi jalur pergerakan satwa dan sumber kehidupan bagi masyarakat. Setiap ekosistem tersebut memiliki flora dan fauna yang unik yang berbeda-beda setiap tempatnya. Baik, kemudian ada flora endemik di Kalimantan. Kalimantan dikenal sebagai pusat pohon Dipterocarpa yang mendominasi lapisan kanopi hutan. Pohon ulin yang memiliki kayu yang kuat dan bernilai tinggi, anggrek hitam dan kantong semar yang menjadi tanaman simbol Kalimantan yang harus dilindungi. Tumbuhan endemik ini tidak hanya penting bagi ekosistem, tapi juga bermanfaat sebagai obat dan sumber ekonomi masyarakat. Kawasan konservasi penting yang ada di Kalimantan. Kalimantan memiliki beberapa kawasan konservasi utama yang terdiri dari Taman Nasional, mohon maaf, Fauna khas Kalimantan. Fauna di Kalimantan sangat beragam. Lebih dari 200 spesies mamalia dan 600 spesies burung tersebar di seluruh penjuru Pulau Kalimantan. Orangutan Kalimantan menjadi satwa kunci yang membantu regenerasi hutan. Bekantan hidup di hutan rawa dan dikenal dengan hidungnya yang unik. Macan dahan menjadi predator penting dalam rantai makanan, serta burung enggang gading berperan menyebarkan biji tanaman dan menjaga kelestarian hutan. Kemudian, kawasan konservasi penting. Kalimantan memiliki beberapa kawasan konservasi utama yang terdiri dari Taman Nasional Tanjung Puting yang menjadi pusat rehabilitasi orangutan, Taman Nasional Kayan Mentarang yang menjadi wilayah yang melindungi pegunungan yang kaya akan biodiversitas. Taman Nasional Kutai yang menjaga sebagian hutan dataran rendah yang tersisa. Kawasan-kawasan konservasi ini penting untuk melindungi flora dan fauna dari tekanan pembangunan yang semakin tinggi. Kemudian terdapat hubungan keanekaragaman hayati dan masyarakat. Hubungan masyarakat dengan keanekaragaman hayati sangat erat. Hutan sebagai sumber pangan, obat, dan budaya. Masyarakat Dayak memanfaatkan rotan, madu hutan, dan hasil hutan bukan kayu lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekowisata memberikan peluang ekonomi sambil tetap menjaga kelestarian alam. Kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun menjadi contoh pengolahan hutan yang bijak dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada ancaman terhadap habitat. Hutan Kalimantan terus berkurang akibat deforestasi yang terus-menerus dilakukan. Perubahan penggunaan lahan untuk perkebunan dan aktivitas tambang juga mengancam habitat satwa. Kebakaran lahan gambut yang sering terjadi dan
berdampak buruk bagi lingkungan. Banyak spesies yang kini berada dalam kondisi terancam punah. Upaya perlindungan dilakukan melalui penataan ruang yang jelas agar kawasan lindung tetap terjaga. Pengembangan kawasan strategis mendukung pemerataan pembangunan tanpa mengabaikan lingkungan, ekowisata, dan edukasi menjadi cara untuk memanfaatkan alam secara bertanggung jawab. Rehabilitasi habitat dilakukan untuk memulihkan ekosistem yang rusak agar satwa bisa kembali hidup dengan aman. Kemudian terdapat peluang pengembangan ekowisata. Ekowisata di Kalimantan memiliki banyak potensi yang menarik banyak wisatawan untuk datang ke Kalimantan. Wisatawan dapat mengamati satwa liar di habitat aslinya dan belajar tentang konservasi orangutan. Aktivitas susur sungai memungkinkan wisatawan menikmati keindahan alam yang masih alami. Ekowisata juga membuka peluang usaha bagi masyarakat dan membantu menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Konservasi melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta. Pemulihan ekosistem gambut membantu mengurangi risiko kebakaran. Kegiatan konservasi berbasis masyarakat memperkuat peran lokal dalam menjaga lingkungan. Setiap individu dapat berkontribusi dalam melindungi flora dan fauna Kalimantan supaya terjaga sampai masa depan nanti. Baik, kesimpulannya yaitu Kalimantan memiliki keanekaragaman hayati tinggi yang terlihat dari hutan hujan tropis, sungai besar, serta flora dan fauna endemik. Kebijakan nasional menempatkan pulau ini sebagai kawasan lindung strategis sehingga perlindungan ekosistem menjadi prioritas. Dapat dilihat banyak spesies bernilai ekologis dan ekonomi seperti ulin, Dipterokarpa, kantong semar, orangutan, bekantan, dan enggang kadek. Tekanan lingkungan muncul dari deforestasi, ekspansi lahan, dan kebakaran gambut sehingga kondisi habitat terus menurun. Masyarakat adat berperan penting melalui praktik pengelolaan hutan yang menjaga keberlanjutan. Upaya konservasi berjalan melalui penataan ruang, pengelolaan kawasan lindung, rehabilitasi habitat, dan riset. Ekowisata memberi peluang ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan alam. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga konservasi menjadi kunci menjaga masa depan keanekaragaman pada Kalimantan. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.